Beredar chat WhatsApp yang berisikan bahwa pihak kepolisian menginginkan penambahan setoran untuk event sabung ayam tersebut. Yang awalnya 10 juta per minggu naik jadi 20 juta. Namun Batu Lubis tidak menyanggupinya. Dan sudah dikomunikasikan oleh Batu Lubis terkait ketidaksanggupan tersebut. Namun dari chat tersebut mereka mengancam dan akan membawa pasukan dari Polres untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Dan dijawab Batu Lubis, silahkan. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Masih tentang tragedi berdarah sabung ayam di Waikanan yang terletak di Desa Karangani, Kecamatan Garabatin, Kabupaten Waikanan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini kami hadirkan tepatnya lokasi kejadian. Tidak seperti tayangan yang lalu, kami salah menampilkan lokasi. Dikarenakan waktu itu kiriman video dari tim kami sangat meyakinkan. Dan memang kebanyakan masyarakat di Waikanan adalah penduduk migran yang juga berasal dari Pulau Jawa. Juga tak sedikit yang menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Begitu pula seseorang yang tengah berbicara pada tayangan pertama mirip dengan salah satu pelaku penembakan. Berikut adalah beberapa fakta yang terjadi di lapangan yang kami rangkum dalam 5 fakta tragedi berdarah sabung ayam Waikanan versi jejak kasus. Fakta pertama, tempat kejadian perkara. Ditampilkan dalam video, seorang warga yang tengah diwawancarai menjelaskan bagaimana waktu penembakan itu terjadi dan bagaimana awalnya sabung ayam tersebut berada di lokasi tersebut. Kalau orangnya sering mas, saya papasan. Yang dimaksud adalah Kopka Basar dan Batu Lubis. Paling banyak naik mobil apa motor? Kalau yang paling banyak itu naik motor, Mas. Naik motor. Ya. Setahu saya yang paling banyak naik motor. Kalau yang naik mobil kayaknya baru ini ya. Kalau orangnya sering mas saya papasan, papasan karena sebetulnya saya buka lapak di sini, jadi kan mereka bilang di sini ya lihat mereka gitu. Bawa senjata karet abang tahu? Yang punya karet kebetulan itu kan dulunya punya perumahan masyarakat ya, yang tinggal di situ. Hasilnya saya yang ambil. Manen-manen? Sekitar itulah mas, tahu saya. Waktu kejadian yang paling banyak itu yang naik motor mas. Kalau yang naik mobil kayaknya baru saat ini. Kalau izin lokasi sama masyarakat nggak ada. Dulunya kan bukan di sini. Cuma karena banyak keluhan dan mendapat komplain dari masyarakat, akhirnya mereka pindah ke lokasi yang terjadi penembakan itu. Tempat sabung ayam yang baru itu sudah sekitar setengah bulanan ini. Kalau yang kemarin itu ada setengah tahun sudah buka. Sekitar 4 bulanan lah mereka. Itu habis maghrib. Habis maghrib. Ya. Habis maghrib. Kalau istri nelpon saya itu habis maghrib. Habis maghrib. Tapi Ya. kejadiannya katanya? Kejadiannya sebelum maghrib mas. Sebelum maghrib. Fakta kedua, peran polisi dalam ajang sabung ayam. Isu adanya peran polisi di balik kegiatan sabung ayam di Waikanan Lampung. Disorot publik pasalnya belakangan muncul kabar bahwa kegiatan sabung ayam di Kecamatan Garabatin itu dibackingi 2 aparat penegak hukum, yaitu TNI dan polisi. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto bahkan disebut-sebut memberikan kode khusus dengan arti yang penting harus aman untuk terselenggaranya kegiatan sabung ayam tersebut. Lantas apakah hal ini ada kaitannya dengan setoran uang kepada pihak polisi? Beredar chat WhatsApp yang berisikan bahwa pihak kepolisian menginginkan penambahan setoran untuk event sabung ayam tersebut. Yang awalnya 10 juta per minggu naik jadi 20 juta. Namun Batu Lubis tidak menyanggupinya. Dan sudah dikomunikasikan oleh Batu Lubis terkait ketidaksanggupan tersebut. Namun dari chat tersebut mereka mengancam dan akan membawa pasukan dari Polres untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Dan dijawab Batu Lubis, silahkan. Fakta baru ini terungkap setelah Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto membocorkan pembicaraan antara Kapolsek Lusianto dengan anggota TNI, Batu Lubis, yang menjadi terduga pelaku penembakan sebenarnya memiliki hubungan baik. Keduanya bahkan sama-sama tahu kegiatan sabung ayam digelar di wilayah itu. Pasalnya kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Demi keamanan, Batu Lubis pun disebut kerap memberitahu dan meminta izin ke Kapolsek Lusianto.
Lucianto pun memberikan izin dengan kode yang penting harus aman pada Peltu Lubis. Menegaskan kode yang dimaksud itu adalah harus adanya setoran uang ke polisi saat Peltu Lubis minta izin menyelenggarakan gelanggang sabung ayam. Lucianto menjawab, "Silakan, yang penting harus aman." Dan kata aman yang dimaksud adalah setoran uang. Jadi memang ada setoran uang, kata Yogi baru-baru ini. Karena itu kata Yogi tidak mungkin jika polisi tidak mengetahui kegiatan tersebut. Kepala Penerangan Kodam Kapendam DU Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, pada Rabu malam mengatakan sudah mengetahui isu tersebut dari sejumlah unggahan media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap Peltu Lubis dan Kopral Barsyah, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Kolonel Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Namanya saja sudah judi sabung ayam, otomatis itu profitnya dong, logikanya. Kemungkinan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak kepolisian dan TNI, kata Kolonel Eko. Selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain. Fakta ketiga korban sudah menjadi target. Terungkap fakta bahwa dari insiden penembakan 3 anggota polisi hingga meninggal dunia di arena sabung ayam di negara Batin, ternyata ketiga polisi yang ditembak tersebut memang sudah menjadi target penembak, lantaran dianggap menghalau jalannya kegiatan sabung ayam tersebut, kata Kompolnas Hairul Anam. Diketahui 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di negara Batin Waikanan, Senin 17 Maret 2025 sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. 3 anggota yang tewas ditembak adalah Inspektur 1 Lucianto, Brigadir Kepala Petrus Aprianto, dan Bribda Galih Suryaganta. Ketiganya diduga ditembak oleh 2 oknum TNI, yaitu Peltu Lubis selaku dan Posramil Negara Batin, dan Kopka Barsah selaku anggota Supramil Negara Batin. Urul mengungkapkan bahwa ketiga polisi tersebut ditembak dari jarak dekat saat berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Penembakan ini memang menargetkan Pak Kapolsek dan menarget petugas-petugas yang lainnya saat di arena perjudian sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan cara yang cukup dekat, karena mereka ini sedang menghalau, ujarnya. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa senjata yang digunakan pelaku bukanlah senjata rakitan, melainkan senjata pabrikan. Hal ini dibuktikan dengan temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek yang memiliki sidik jari dan sudah uji balistik. Tidak ada perdebatan, jadi itu adalah senjata buatan pabrik, tidak mungkin senjata rakitan. Fakta keempat, TNI dan polisi tidak sama saat memberikan keterangan kepada media. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko, beberapa kali memang mengatakan bahwa memang kasus ini ada motifnya, ada alasannya, tidak terjadi begitu saja. Dugaan sangat kuat hasil dari investigasi atau wawancara. Sementara dari kedua anggotanya yang saat ini sudah diamankan, bahwa anggota kami itu memang mengatakan adanya komitmen setoran tersebut, dan mitranya adalah Polsek, dan juga beberapa yang lain-lainnya itu masih dalam diselidiki atau dalam penyelidikan. Kemudian dari Polda Lampung mengatakan hal tersebut harus dibuktikan dulu, mana alat-alat buktinya, kalau memang ada hal tersebut. Jadi dari pihak TNI sudah mengiyakan tentang adanya setoran tersebut. Dari pihak polisi masih menginginkan terlebih dulu bukti-bukti yang nyata. Fakta kelima, saksian istri Kapolsek Anumerta Lucianto. Berhembusnya isu setoran judi sabung ayam di Waikanan Lampung yang menewaskan 3 polisi termasuk sang suami Kapolsek Negara Batin, Nia, istri AKP Anumerta Lucianto. Muncul soal isu uang setoran yang jadi pemicu sang suami gugur tertembak. Dengan tegas, Nia membantah fakta sang suami pernah diberi amplop uang 1 juta oleh oknum yang menjadi terduga pelaku penembakan, juga diungkap oleh Nia. Namun sang suami AKP Anumerta Lucianto menolaknya. Menurut Nia, sang suami justru berupaya memberantas perjudian hingga membuatnya tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Banyak yang tidak suka dia memberantas judi waktu itu. Oknum yang menembak itu mau dikasih uang ke bapak,
Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri, melihat amplopnya dikasih 1 juta. Dia nggak mau. Nia mengaku Baitul Lubis, oknum yang diduga melakukan penembakan, pernah menyuruh seseorang untuk memberikan uang kepada AKP Anuberta Lucianto agar sabung ayam berjalan lancar. Namun sang suami menolak pemberian tersebut. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika juga membantahnya. Saya tahu soal isu setoran itu, katanya saat diwawancarai Jumat 21 Maret 2025 malam. Menurutnya isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Jika kita meruntut lagi jejak digital itu, kan diawali dari media sosial yang menyebutkan ada chat atau percakapan antara Kapolsek dengan Baitul Lubis, ucapnya. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Buat kami ini harus dibuktikan data dan faktanya. Mana? Bagaimana kasus ini akan berakhir? Mengapa sampai sekarang masih belum ada penetapan pelaku? Dan masih berstatus terduga, padahal 2 oknum anggota TNI tersebut sudah mengakuinya. Bahkan salah satunya menyerahkan diri ke Polres setempat.